Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Selamat berlibur untuk kalian di akhir pekan ini ya. Selamat berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung chapter 1062 di minggu ini tidak akan rilis alias libur, jadi kali ini Tamagon akan memprediksikan bagaimana kelanjutan chapter 1061 yang akan rilis di minggu depan. Tentunya dalam prediksi kali ini akan merujuk kepada apa isi dari dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal yang bisa menjadi cerita selanjutnya pasca bajak laut kru tepi jerami sudah berlabuh di pulau dari Vegapunk, yaitu Egghead. Salah satunya, bagaimanakah kondisi dari kru bajak laut tepi jerami yang sudah ditolong oleh gadis yang mengaku dirinya Vegapunk. Bagaimana juga tujuan sebenarnya dari Jewel Riboni yang ingin menemui Vegapunk? Apakah ada kans Serapim yang baru kemudian akan muncul lagi di chapter 1062 nanti? Nah, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar, oke? Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Untuk cover story selanjutnya prediksi Tamagon yakni kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan dari Germa 66 beserta dengan Caesar Clone. Sebelumnya mereka sudah berhasil untuk kabur dari markas Big Mom. Kali ini mereka pun akhirnya sudah tiba di markas dari Germa 66. Pertemuan dari para ilmuwan dan pergerakan mereka di masa depan akan kita nantikan sebentar lagi. Hal pertama yang nanti akan bisa kita lihat kemungkinan akan melanjutkan cerita chapter 1061 di panel terakhir, yang dimana adanya perkenalan antara kru bajak laut topi jerami dengan gadis Vegapunk ini. Gadis ini mengatakan bahwa dia tidak berniat sama sekali membantu para kru topi jerami untuk terbebas dari robot hiu tersebut, karena adalah tanggung jawabnya untuk menjaga dalam melakukan uji coba terhadap robot ini yang baru saja diprogram. Nah, disinilah hal yang akan terungkap bahwa gadis yang mengendalikan robot besar tersebut mengaku adalah salah satu dari 3 tubuh Vegapunk yang tentunya ia kendalikan dari jarak jauh. Yep, jadi ia hanyalah salah satu robot yang dikendalikan oleh Vegapunk dan menjadi pengganti dirinya jika sewaktu-waktu Dr. Vegapunk ini dipanggil oleh pemerintahan dunia ke Mario Joa ataupun ke markas besar dari Angkatan Laut. Dia mengatakan bahwa Vegapunk saat ini masih belum berada di pulau ini. Vegapunk berada di markas besar Angkatan Laut guna untuk menyempurnakan beberapa penelitian lagi yang akan menjadi daya tempur selanjutnya yang akan dimiliki oleh pemerintah dunia selepas Shichibukai dibubarkan. Namun masih belum disebutkan apa yang menjadi penelitian besar-besaran di Angkatan Laut tersebut. Namun yang pasti, keberadaan dia saat ini digantikan oleh 3 robotnya yang berada di Pulau Egghead ini. Satu hal yang terjadi juga, kita akan berlanjut di mana memperlihatkan Franky berhasil menyelinap masuk ke dalam laboratorium Vegapunk sendirian. Dia berhasil untuk melewati beberapa penjaga yang berada di pulau ini untuk masuk dan mimpinya bertemu dengan Vegapunk. Vegapunk itu adalah ilmuwan jenius di dunia yang dikendalikan oleh pemerintahan dunia. Jadi besar kemungkinan Vegapunk akan sangat dijaga ketat oleh pasukan Angkatan Laut yang berada di Pulau Egghead ini. Alasan dari Franky ini bisa untuk melewati beberapa penjaga karena disinyalir gambar buruan yang dimiliki oleh Franky berbeda dengan penampilan dia sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa gambaran dari poster buronannya adalah foto Thousand Sunny. Jadi alhasil beberapa penjaga di sana tidak mengetahui bahwa Franky juga merupakan kru dari bajak laut topi jerami yang berposisi sebagai tukang kapal di sana. Inilah yang menjadi alasan kenapa Franky bisa mempunyai akses masuk langsung ke pulau milik Vegapunk ini, dan sekaligus mengungkap alasan mengapa poster buronan dari Franky adalah foto dari Thousand Sunny. Jadi untuk saat ini Tamagon menduga bahwa arc pulau Egghead ini akan mengacu pada Franky karena tentunya dia sangat berkaitan sekali dengan Dr. Vegapunk serta dengan teknologinya. Namun tentunya tidak cuma itu, dalam arc ini pun nanti kita akan menyajikan bagaimana disinilah waktu yang paling tepat untuk memaksimalkan kemampuan dari beberapa kru bajak laut topi jerami mendapatkan peningkatan kekuatan, atau istilahnya adalah power up dari masing-masing kru. Sementara itu, sisa dari kru bajak laut topi jerami yang lainnya akan dihadang oleh Serapim. Pulau ini memang tidak main-main karena akan banyak sekali rahasia yang terungkap di sini. Maka dari inilah tempat ini sangat dijaga ketat oleh pemerintahan dunia dan bahkan beberapa Serapim disebar untuk mengamankan pulau ini. Nah, salah satu Serapim yang berwujud Mihawk sudah berada untuk mengucapkan selamat datang kepada beberapa kru tepi jerami dalam pulau ini. Roronoa-Zoro terlihat akan sangat kaget dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di depan matanya.
Lanjut, sekarang kita akan mengetahui kondisi apa yang terjadi lagi sesaat setelah Bonnie mengatakan bahwa dia ingin menyelamatkan ayahnya, kemudian mengembalikan memori dari sang ayah. Itulah alasan dia mencari Dr. Vegapunk. Nah, sebenarnya jika kalian teliti dengan pesan yang diberikan oleh Eiichiro Oda dalam jauh-jauh hari sebelum kejadian ini, Oda Sensei pernah menyampaikan bahwa tujuan yang dimiliki oleh Jewelry Bonnie sekarang sudah dia utarakan ke publik. Satu lagi kode keras yang diberikan oleh Oda Sensei, kita bisa melihat pada Viv Record Databook yang dirilis pada Oktober 2018. Di sana kita bisa melihat sketsa awal dari Jewelry Bonnie dan juga sedikit coret-coret kata-kata di sebelah dari karakter ini. Kata-katanya mungkin kurang lebih seperti ini. Biarkan Vegapunk memulihkan ayahku. Yep, siapa lagi ayah yang dimaksud oleh Bonnie kalau bukan Bartolomeo Kuma yang Vegapunk ubah menjadi cyborg seutuhnya? Jadi apakah memang benar bahwa hubungan antara mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak? Apa juga tujuan Bonnie bertemu dengan Vegapunk adalah untuk mendiskusikan hal ini dan menyelamatkan memori dari Bartolomeo Kuma? Nah, narator pun mengumumkan di saat yang bersamaan Vegapunk tidak berada di pulau tersebut dan masih berada di markas Angkatan Laut untuk menyelesaikan mega proyek penelitian untuk menguatkan daya serang yang dimiliki oleh Angkatan Laut. Prediksi untuk bocoran chapter 1062 pun akan ditutup dengan memperlihatkan mega proyek yang akan dibuat oleh Vegapunk di markas pusat dari Angkatan Laut. Mega proyek besar Vegapunk terungkap ingin menjadikan DNA Luffy sebagai eksperimen terbesarnya untuk membuat satu serapin yang paling berbahaya di dunia. Kita tentunya sudah melihat bagaimana isu dari chapter 1061. Hal ini akan mengungkit proses gigantifikasi manusia di Panghazard lagi. Ini pun mengingatkan kita lagi bahwa Caesar Cloud mengatakan di Panghazard bahwa Vegapunk ingin melakukan eksperimen ini lagi. Terlihat sebelumnya anak-anak kecil yang berubah menjadi besar yang dibuat kelinci percobaan namun gagal. Nah, mungkinkah Vegapunk mau melakukan eksperimen pada Luffy untuk menyempurnakan gigantifikasi manusia ini lagi? Franky menemukan kertas eksperimen aneh di Pulau Karakuri yang dimana menggambarkan buah iblis akan disatukan dengan manusia raksasa. Apakah di arc Egghead ini DNA Luffy akan diambil alih dan dieksperimen oleh Vegapunk, kemudian menciptakan manusia raksasa karet layaknya Owars yang ada di Thriller Bark? Proyek ini sudah dari dulu Vegapunk rencanakan dan bahkan tidak akan mustahil. Dengan proyek yang dia ciptakan ini karena robot canggih semacam Seraphim sudah menjadi bukti kuat kejeniusannya. Oke, jadi bagaimana menurut kalian dengan prediksi liar Tamagon untuk chapter 1062 kita kali ini? Seperti biasa ya, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.